Countable and uncountable nouns. Countable nouns adalah benda-benda yang bisa dihitung dengan menggunakan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Countable nouns bisa singular atau plural. Contoh, singular countable nouns adalah a book, an apple, one car. Contoh, countable noun plural adalah 2 books, 3 apples, many cars. Kita menggunakan angka 1, 2, 3 dan determiners seperti a, and, some, many, few, several dengan countable nouns. Contoh, 3 birds, 3 ekor burung. Many kids, banyak anak-anak. A girl, seorang anak perempuan. Uncountable nouns adalah benda-benda yang tidak bisa dihitung atau sulit dihitung dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Uncountable nouns biasanya berupa zat, ide abstrak, atau kategori dari benda-benda. Contoh, zat adalah water, sugar, rice, and milk. Ide abstrak contohnya adalah happiness, information, advice, dan knowledge. Kategori benda contohnya adalah furniture, luggage, dan traffic. Uncountable noun biasanya tidak punya bentuk plural dan kita tidak bisa menggunakan a atau an langsung di depan kata benda tersebut. Sebaliknya, kita bisa menggunakan kata-kata seperti some, much, a lot of, a little, a piece of di depan uncountable nouns. Contoh di dalam kalimat, she gave me some advice. We need a little sugar. He has a lot of furniture in his apartment. Kata-kata seperti advice, sugar, furniture adalah uncountable nouns. Cara mudah untuk menentukan suatu benda adalah countable noun atau uncountable noun adalah dengan cara meletakkan atau menggunakan angka untuk menghitung benda tersebut. Jika kita bisa menggunakan angka 1, 2, 3, dan seterusnya, maka benda tersebut countable. Jika kita tidak bisa menggunakan angka untuk menghitungnya, maka benda tersebut uncountable nouns atau benda yang tidak bisa dihitung. Biasanya, benda-benda yang tidak bisa atau sulit dihitung adalah termasuk food and drinks, makanan dan minuman seperti rice, bread, cheese, meat, milk, water, juice, coffee, tea, butter, salt, sugar, flour, dan lain-lain. Contoh, I don't drink much tea. Zat atau materi seperti wood, glass, plastic, paper, gold, silver, iron, oil, sand, and air juga tidak bisa dihitung. Contoh, there is too much sand in my shoes. Uncountable nouns yang berkaitan dengan cuaca dan alam, contohnya rain, snow, thunder, lightning, sunshine, and wind. For example, we had a lot of snow last winter. Perasaan dan ide abstrak juga biasanya uncountable noun. Contoh, happiness, love, peace, information, knowledge, advice, education, fun, progress, wisdom. Contoh, she gave me some good advice. Benda-benda yang merupakan perabot rumah tangga dan yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari yang termasuk ke dalam uncountable nouns adalah furniture, luggage, traffic, equipment, clothing, homework, work, money, dan lain-lain. Contoh, there's a lot of traffic today. Contoh lain yang termasuk dalam uncountable nouns adalah
music, news, research, scenery, electricity. For example, that's good news for us. Untuk membuat uncountable nouns menjadi countable, kita biasanya menambahkan unit pengukuran. Kata-kata seperti furniture, coffee, water, dan bread adalah uncountable nouns. Untuk menghitung mereka, kita menggunakan unit pengukuran. Contoh, a piece of furniture, 2 cups of coffee, 3 bottles of water, a slice of bread. Jadi yang bisa dihitung adalah piece, cups, bottles, slice, bukan furniture, coffee, water, atau bread. Beberapa kata benda bisa masuk ke dalam golongan countable dan uncountable noun. Contoh, chicken. Chicken sebagai hewan atau makhluk hidup adalah countable noun. Contoh, I bought 3 chickens. Saya membeli 3 ekor ayam. Chicken sebagai makanan atau daging adalah uncountable noun. Contoh, I ate some chicken. Saya makan daging ayam. Paper sebagai karya tulis, paper adalah countable nouns. Misalnya, the students wrote 3 papers. Siswa menulis 3 karya tulis. Paper menjadi uncountable noun ketika yang dimaksud adalah kertas atau materi untuk menulis. Contoh, I need some paper. Saya membutuhkan kertas. Hair sebagai helaian yang terpisah dari grupnya atau dari rambut yang ada di kepala, maka hair adalah countable nouns. Contoh, I found a hair in my soup. Saya menemukan sehelai rambut di sup saya. Tapi yang dimaksud dengan rambut adalah rambut yang ada di kepala seseorang sebagai satu kesatuan, maka rambut adalah uncountable noun. Contoh, her hair is very long. Rambutnya sangat panjang. Banyak hewan dalam bahasa Inggris masuk ke dalam golongan countable atau bisa dihitung ketika mereka masih hidup, tapi berubah menjadi uncountable atau tidak bisa dihitung ketika mereka berbentuk sebagai daging atau makanan. Fish atau ikan. Sebagai hewan hidup, fish adalah countable nouns. Contoh, we saw 10 fish in the pond. Kami melihat 10 ikan di kolam. Sebagai makanan, fish adalah uncountable noun. Contoh, fish is healthy for the heart. Ikan sehat untuk jantung. Bentuk plural dari fish biasanya fish juga, kecuali kita sedang berbicara tentang jenis-jenis ikan yang berbeda. Contoh, there are many different fishes in the ocean. Ada banyak jenis ikan yang berbeda di lautan. Di sini, fishes berarti banyak jenis ikan. Jadi, untuk hewan sebagai makhluk hidup dan satu kesatuan, maka termasuk ke dalam countable nouns. Contoh, a chicken, seekor ayam, 2 cows, 2 ekor sapi, a pig, seekor babi, a lamb, seekor domba, many ducks, banyak bebek, 20 sheep, 20 domba. Sheep pada 20 sheep tidak menggunakan S karena bentuk plural dan singular dari sheep adalah sama-sama sheep. Sedangkan hewan sebagai makanan atau daging termasuk ke dalam uncountable nouns. Contoh, some chicken, much beef, little pork, some lamb, mutton. Fruit and vegetable. Secara umum, fruit uncountable. So we say I like fruit. Sedangkan vegetable adalah countable. Jadi kita bisa bilang I like vegetables. Untuk buah dan sayuran secara khusus, jika kita bisa menghitungnya dengan angka 1, 2, 3, maka buah tersebut adalah countable nouns. Contoh, an apple, 2 bananas, 3 carrots, 5 tomatoes. I bought 3 oranges. She ate a carrot.
Perhatikan contoh berikut ini. An orange, sebuah jeruk. 2 cherries, 2 buah cherry. Grapes, anggur. Semuanya adalah countable fruit, buah yang bisa dihitung. Buah yang sudah berbentuk irisan atau berbentuk jus atau salad menjadi uncountable. Contoh, watermelon, fruit salad, grape juice. Countable vegetables. Contoh, pepper, bean, pea, mushroom, zucchini, pumpkin, cabbage, eggplant. Dengan catatan, mereka harus berbentuk sayuran utuh untuk tetap menjadi countable vegetables. Setelah dipotong-potong atau diolah menjadi masakan, mereka berubah menjadi uncountable vegetables. Countable vegetables atau sayuran yang bisa dihitung contohnya a carrot, a tomato, a mushroom, a potato. Uncountable vegetables, sayuran yang tidak bisa dihitung contohnya some broccoli, some cabbage, some spinach. Perlu dicatat, some cabbage atau kubis menjadi uncountable karena sudah dipotong-potong. Perhatikan contoh berikut. I ate an apple. An apple adalah countable karena merupakan satu kesatuan utuh, sebuah apel. Sedangkan I had some apple in my salad. Some apple di sini adalah uncountable karena merupakan irisan-irisan apel yang dicampur ke dalam salad. She bought 3 carrots. 3 carrots dalam kalimat ini adalah countable nouns karena merupakan 3 buah sayuran yang bisa kita hitung. Carrots masih utuh, sedangkan she added some carrots to the soup adalah uncountable noun karena carrots atau wortelnya sudah diiris-iris dan dicampur ke dalam sup. Jadi, yang perlu diingat, jika buah atau sayuran masih utuh dan bisa dihitung dengan 1, 2, 3, maka buah atau sayuran tersebut adalah countable nouns. Akan tetapi, jika sayur dan buah tersebut sudah dipotong atau menjadi masakan atau sesuatu yang lain, maka buah atau sayuran tersebut menjadi uncountable nouns. Kata benda yang menggambarkan kategori umum atau koleksi dari berbagai benda termasuk ke dalam uncountable nouns. Contohnya, furniture, luggage, clothing, equipment. Benda-benda yang menjadi bagian atau anggota dari kategori umum jika berdiri sendiri atau satuan, mereka adalah countable nouns. Contoh, furniture adalah uncountable nouns, tetapi chair, sofa, table adalah countable nouns. Suitcase dan bag adalah countable nouns. Shirt, dress, trousers adalah countable noun, sedangkan clothing sebagai kategori umumnya adalah uncountable nouns. Camera, computer, printer adalah countable noun. Coins, notes, dollars, euros, rupiah adalah countable noun atau bisa dihitung. Tetapi money sebagai kategori umum adalah uncountable nouns atau tidak bisa dihitung. Jadi, untuk menentukan suatu benda countable atau uncountable nouns, kita bisa bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, can I put a number before it? Bisakah kita menggunakan angka di depan kata benda tersebut? Jika bisa, countable. Jika tidak bisa, uncountable. Yang kedua, bisakah kita menggunakan artikel a atau an di depan kata tersebut? Jika bisa, benda tersebut countable. Jika tidak bisa, uncountable. Contoh, a chair, an orange, bisa, countable. A sugar, an advice, tidak bisa, maka termasuk uncountable. Yang ketiga, apakah benda tersebut mempunyai bentuk plural? Kalau iya, maka benda tersebut countable. Contoh, a book,
Bentuk pluralnya adalah books. Yang keempat, apakah benda tersebut adalah satu kesatuan yang utuh atau sebuah zat atau bahan pembuat sesuatu? Jika benda tersebut adalah satu kesatuan yang utuh, maka benda tersebut adalah countable nouns. Contoh, a tomato, a pen. Jika benda tersebut adalah zat atau bahan, maka benda tersebut uncountable. Contoh, milk, bread, water. Apakah benda tersebut ide abstrak? Jika iya, maka benda tersebut uncountable. Contoh, love, knowledge, information. Mari kita latihan. Silahkan tentukan apakah benda-benda ini countable atau uncountable noun. Mari kita periksa jawaban kita. Yang pertama, chairs, countable. Sugar, uncountable. Books, countable. Milk, uncountable. Advice, uncountable. Cars, countable. Rice, uncountable. Apples, countable. Furniture, uncountable. Money, uncountable. Demikianlah penjelasan dari saya tentang countable dan uncountable nouns. Semoga bermanfaat. Thank you for watching from Hias Learning Center.